Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada minggu yang kelima di bulan ini. Dan saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh teramat baik. Amin. Itu buktinya kita ada hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita sebentar untuk kita lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur dalam ibadah online pada hari ini. Sekalipun ibadah ini secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan itu begitu nyata. Tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu yang ada. Dan kami percaya hadirat-Mu akan memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya Engkau menjamah setiap kami dalam ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk memuji, mengucap syukur padamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembahnya. Haleluya. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sangat baik. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Oh Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Mari umatnya sembah Dia, katakan terima kasih, katakan terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami ada hari ini semua karena kebaikan. Kami ada hari ini semua karena kasih. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kami memuji, kami menyembah Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umatnya angkat kedua tangan kita di depan Tuhan, tanda kita berserah. Oh haleluya. Apapun keberadaanmu pada hari ini, biarlah terus kita memuji dan menyembah Dia. Karena kita yakin dan percaya ada kuasa di atas pujian penyembahan yang dinaikkan oleh umatnya. Lebih lagi, haleluya. Dari hati kami yang tulus, kami mau terus memuji, meninggikan Engkau. Engkau layak terima hormat kemuliaan ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah syakaralah baralaba. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Dia, sembah Dia. Dia yang layak disembah. Yesus yang layak dipuja. Yesus yang layak ditinggikan. Apapun keberadaanmu, mari tinggikan Dia. Sembah Dia. Sembah Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya. Dia layak menerima segala pujian dan hormat. Dia layak menerima segala kemuliaan. Sebab Dia Raja, Dia Allah yang besar. Dia ajaib, Dia luar biasa. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Angkatlah suaramu, tinggikan namanya. Begahkan Dia, agungkan namanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia terlebih besar dari apapun, dari masalah kita, dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan dengan iman kami, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Kebesaran-Mu mengatasi bangsa dan kota kami yang sedang Tuhan bergumul untuk masalah COVID, masalah ekonomi.
Kami percaya kebesaran-Mu mengatasi semua masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan kota kami. Dan kami percaya kebesaran-Mu juga Tuhan, yang akan menyelesaikan setiap masalah dalam bangsa dan kota ini. Dalam bangsa ini Tuhan terus berjuang melawan COVID, melawan krisis ekonomi. Terima kasih ada kuasa-Mu yang Kau curahkan bagi bangsa dan kota kami. Kebesaran-Mu juga Tuhan mengatasi segala pergumulan dari setiap umat-Mu hari-hari ini. Kebesaran-Mu di atas segala sakit penyakit kami. Kebesaran-Mu di atas segala pergumulan ekonomi kami. Kebesaran-Mu di atas segala permasalahan kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap gereja-Mu, umat-Mu yang percaya dan sungguh-sungguh berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Nama-Mu saja yang dipuji Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau besar, Engkau dahsyat. Dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu pada hari ini. Biar firman-Mu yang ditaburkan itu tertanam dalam hati kami. Kami buka hati kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya yang disampaikan Tuhan. Sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan kami. Menjadi kekuatan kami. Menjadi pengharapan bagi iman kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu yang kelima di bulan Mei ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir bulan ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang baik. Yang masih menyertai kita sampai hari ini. Dan sekalipun kita masih ibadah online, kita tetap mengucap syukur karena hadirat Tuhan itu tetap nyata ya, di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Dia sanggup melawat Bapak Ibu. Dia sanggup memberkati kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur buat minggu ini diberi kesempatan untuk beribadah kembali kepada Tuhan sekalipun ibadah online. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan Engkaulah yang berkarya, memberkati umat-Mu, memulihkan umat-Mu. Dan pada hari ini biarlah firman-Mu disampaikan Tuhan menjadi pegangan kami, menjadi kebenaran yang menuntun dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti kemana yang Tuhan kehendaki kami lakukan, kami jalan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pada hari ini saya memberi sebuah tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah The Kingdoms Matter. Artinya yang penting di dalam kerajaan Allah. Kita harus tahu bahwa apa sih yang paling penting dalam kerajaan Allah. Karena jangan sampai kita di-distract ya. Maksudnya dialihkan tujuan kita, dialihkan pengertian kita kepada hal-hal yang tidak terlalu penting di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita harus tahu ya apa yang Tuhan mau soal kerajaan Allah ini. Karena memang gereja ini sedang dituntun, GB Petra sedang dituntun untuk membahas tentang kerajaan Allah. Dan memang ini juga adalah kerinduan Tuhan supaya gereja kembali berbicara tentang kerajaan Allah. Karena itulah sesuatu hal yang sangat penting dan untuk itulah Kristus datang juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Kita buka firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya percaya setiap kita anak Tuhan, kita rindu hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan, waktu kita berbicara kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, yaitu yang fisik, tapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang pertama yang kita bahas adalah berbicara soal kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Kita buka firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya.
Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, hari-hari ini yang ingin kami sharekan adalah bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah saudara diselamatkan karena saudara percaya kepada Yesus. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan saudara itu belum lengkap. Mereka mengajarkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak cukup. Sehingga akhirnya ada banyak orang mengajarkan ya, untuk mereka bisa masuk dalam kerajaan sorga, untuk mereka bisa mengalami kehidupan yang kekal, adalah mereka harus percaya Yesus, plus mereka harus melakukan perbuatan baik, plus mereka harus melakukan seluruh perintah Tuhan, plus mereka juga harus mengasihi. Akhirnya banyak orang menjadi ragu dengan keselamatan yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan dalam Injil yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu kami ingin memberitahu kepada jemaat Tuhan bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa karya salib Kristus itu sudah cukup untuk menebus dosa saudara. Karya salib Kristus itu sudah cukup membawa saudara masuk dalam kerajaan sorga. Keselamatan yang saudara terima itu adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Waktu orang mengajarkan bahwa keselamatan saudara belum cukup, harus disertai dengan perbuatan, harus disertai melakukan hukum-hukumnya Tuhan, maka tanpa mereka sadari mereka sedang menghina Tuhan dan mereka menganggap bahwa korban Yesus itu belum cukup. Mereka menganggap bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib belumlah sempurna. Padahal Tuhan ketika dia disalib, dalam Injil Yohanes nanti baca di rumah, ketika dia disalib, dia berkata, tetelestai, artinya sudah selesai, komplit. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita. Karena keselamatan itu adalah karyanya Tuhan sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan, dengan mengasihi, dengan melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus memberikan nyawanya. Dia tidak berdosa, dibuat jadi berdosa untuk menebus dosa kita. Dosa kita di masa lalu, dosa kita di hari ini, dan dosa kita yang akan datang. Itulah karya penebusan Kristus yang begitu sempurna. Tapi mungkin saudara bertanya, tapi Pak, dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, kalau saudara ingin mempelajari firman Tuhan, bahwa Alkitab ini adalah sebuah satu kesatuan. Tidak mungkin dalam Alkitab ini ada sebuah ayat yang saling bertentangan. Oleh sebab itu dalam Matius 7 ayat 21, saudara harus memahami dan mengerti, kita harus lihat itu konteksnya berbicara soal apa. Di dalam ayat itu, saudara nanti kalau baca di rumah, itu berbicara tentang konteks tentang pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Maka Tuhan katakan bukan orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang tahu kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa itu, Bapak Ibu? Dalam Yohanes 6 ayat 40, saudara baca di rumah bahwa kehendak Bapa supaya setiap orang yang melihat Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan dan mereka dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa hari-hari ini kepada kita adalah supaya saudara percaya kepada nama Yesus. Saudara percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus. Itu yang membawa engkau masuk dalam keselamatan yang kekal. Jadi bukan karena perbuatanmu, bukan karena engkau mengasihi, engkau melakukan perbuatan kasih, bukan karena engkau mengikuti seluruh hukum-hukumnya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Matius 7 ayat 21,
Dan selanjutnya saudara harus pahami, di situ berbicara tentang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Maka Tuhan katakan dalam ayat selanjutnya, aku tidak pernah mengenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu perlu ketahui, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Mereka adalah anak-anak Allah. Saya percaya namanya anak-anak Allah, pasti Allah mengenal kepunyaannya. Saudara dan saya dikenal oleh Bapa karena saudara percaya kepada Yesus. Bukan karena perbuatan saudara, tapi karena anugerah kasih karunia. Dia tahu siapa miliknya, dia tahu siapa kepunyaannya. Oleh sebab itu, ayat itu berbicara kepada mereka nabi-nabi palsu yang mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Saya tidak tahu apa yang mereka ajarkan. Mungkin saja mereka sedang mengajarkan tentang keselamatan, tapi bukan keselamatan yang sesungguhnya. Mungkin mereka mengajarkan keselamatan plus yang lain. Saya tidak tahu. Maka Tuhan katakan itu bukan sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, kami ingin mengajarkan kebenaran bahwa keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena engkau percaya kepada nama Yesus. Itu adalah sebuah pemberian, itu sebuah anugerah, itu sebuah kasih karunia Bapak Ibu. Oh, kalau begitu Pak, kita nggak perlu dong berbuat baik. Kita nggak perlu dong mengasihi. Kita nggak perlu dong mentaati perintah Tuhan. Oh, itu juga pemikiran yang sangat keliru. Kita perlu melakukan itu semua. Kita harus berbuat baik. Kita harus mentaati apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita harus belajar mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain. Tapi kita melakukan itu bukan karena kita untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Itu kita kerjakan, itu kita lakukan adalah akibat karena kita sudah mengalami kelahiran baru. Saya percaya setiap orang yang mengaku mereka percaya kepada Kristus, di dalam hatinya memiliki sebuah kerinduan untuk mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Untuk hidupnya mau mengasihi sesamanya. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia pasti memiliki kerinduan untuk melakukan perbuatan baik. Karena apa? Ada sebuah perubahan. Dari manusia lama berubah menjadi manusia baru. Dan itu bukan karena kehebatan kita. Tapi itu karena karya Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kehidupan kita. Jadi bukan untuk mendapatkan sorga kita melakukannya. Tapi karena sorga sudah diberikan kepada kita. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Maka kita punya kerinduan. Kita ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Maka dalam Matius 25 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca tentang perumpamaan domba dan kambing. Ketika Tuhan mengumpulkan domba dan kambing, dia memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ini menggambarkan apa? Domba itu menggambarkan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dia katakan pada penghakiman terakhir waktu di situ dikatakan bahwa Tuhan katakan terimalah ya kerajaan yang sudah disiapkan sejak dari awal. Ya, kepada domba-domba tersebut, kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Apa yang diterima itu sebuah pahala, sebuah upah yang Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka, kata Tuhan, waktu Tuhan mengalami lapar, diberi makan. Ya, waktu mereka telanjang, diberi pakaian. Waktu mereka sakit, mereka kunjungi. Waktu mereka di penjara, mereka kunjungi, mereka peduli kepada orang tersebut. Dan orang-orang ini berkata, kapan Tuhan? Bila mana kami melakukan itu semua? Tuhan katakan ketika engkau melakukan kepada orang yang paling kecil, orang yang paling hina, itu engkau melakukannya untuk aku. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah hal yang Tuhan perhitungkan. Mereka melakukan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi mereka melakukan itu karena mereka sudah mengalami kelahiran baru. Mereka sudah mengalami kasih Kristus. Sehingga waktu mereka sudah mengalami kasih Kristus, maka kasih yang mereka alami itu akan mereka bagikan. Mereka akan sebarkan. Sehingga mereka peduli kepada orang-orang miskin. Mereka peduli kepada orang-orang yang ada di penjara. Mereka peduli kepada orang-orang yang lapar, yang telanjang. Mereka peduli. Sehingga Tuhan memperhitungkan itu bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu tolong pahami bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan kasih bukan untuk mendapatkan sorga. Sorga sudah menjadi bagian kita. Kita melakukannya karena ada sebuah kesadaran. Kita sudah dikasihi, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus. Amin. Sehingga kita melakukan hal-hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu pahami bahwa keselamatan ya hanya kita dapatkan ketika percaya
kepada nama Yesus. Sama seperti Yohanes 3:16 dikatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan lagi ragu dengan keselamatanmu. Jangan lagi ragu dengan pengorbanan Yesus. Jangan kau berpikir bahwa pengorbanan Yesus tidak cukup. Saya harus melakukan ini, melakukan itu supaya saya bisa masuk surga. Oh, itu sebuah kekeliruan yang sangat besar. Kekeliruan yang sangat besar. Oleh sebab itu, biarlah waktu kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara tentang kebenaran. Dan kebenaran ini yang ingin kami sampaikan kepada umat Tuhan hari-hari ini. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Keselamatan itu sebuah pemberian anugerah kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Amin. Jadi apapun kondisimu, apapun masalahmu hari-hari ini, yakinlah bahwa engkau sudah diselamatkan ketika engkau percaya kepada nama Yesus. Amin. Wah, kalau begitu enak dong Pak hidup kita. Ya, kita bisa melakukan berbuat dosa seenaknya dong, kita sudah diampuni, kita kan sudah masuk sorga dan segala macam, berarti hidup saya seenak saya. Oh tidak, itu juga pemikiran yang keliru. Ketika saudara, seperti saya bilang tadi, mengalami Tuhan, maka hidup saudara akan berbeda. Ya. Bisa nggak jatuh dalam dosa lagi? Bisa. Tapi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia akan terus menikmati, terus jatuh dalam dosa. Ada sebuah kesadaran, dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan mengalami sebuah perubahan. Itu bicara soal waktu. Ya, sama seperti anak yang terhilang. Ketika waktu itu dia seolah menikmati kehidupannya yang mewah, kehidupannya yang penuh dengan hal-hal yang menurut dunia itu enak. Tapi pada akhirnya hidupnya menderita dan dia kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa keadaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini engkau sedang jatuh dalam dosa. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Yesus tetap mengasihi saudara. Dan Yesus mau supaya saudara kembali kepada pelukan Bapa. Supaya saudara kembali kepada kasih Kristus. Belum terlambat. Dan yakinlah, percayalah, dia tidak pernah menolak engkau. Dia menantikan engkau untuk kembali kepada kasih karunia-Nya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah bahas soal kebenaran. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman. Tapi berbicara soal kebenaran dan damai sejahtera. Nah, berbicara soal damai sejahtera. Kita baca Efesus 2 ayat 14 sampai 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya percaya bahwa kita sudah diperdamaikan. Ya, oleh kematian Yesus kita sudah diperdamaikan. Kita mengalami damai sejahtera. Ya, dulunya kita ini seterunya Tuhan. Ya, ada tembok, ya, pemisah antara kita dengan Tuhan karena dosa-dosa kita. Tapi karena Kristus yang telah mati bagi kita, maka kita diperdamaikan. Amin. Artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan privilege. Bapak Ibu mendapatkan sebuah kehormatan untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kita sekarang bebas untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sekarang bebas untuk mengalami hubungan dengan Tuhan. Kita sekarang bebas untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Menyembah Dia. Jadi jangan lagi takut untuk datang kepada Tuhan. Ya. Banyak orang datang kepada Tuhan itu takut. Bahwa Tuhan itu, wow, kejam. Bahwa Tuhan itu galak. No. Ya. Tidak ada lagi sebuah murka dan penghukuman bagi setiap kita yang berada di dalam Yesus Kristus. Roma 8:1 dikatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Bagi setiap orang yang percaya dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Ya. Tapi yang ada adalah sebuah damai sejahtera. Hubungan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya rindu untuk setiap kita. Ketika kita tahu bahwa kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Mari kita hampiri Tuhan. Janganlah kita jauh daripada Tuhan, tapi kita hampiri Dia. Ya, kita nggak perlu lagi waktu kita datang kepada Tuhan, nggak perlu lagi kita harus membuat sebuah liturgi, aturan-aturan. Wah, kalau saya mau menghadap Tuhan, saya harus cuci muka dulu, ya gitu kan, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Wah, saya lagi kotor dari luar segala macam. Dimanapun engkau berada,
engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Sekalipun engkau sedang di kamar mandi, engkau sedang di WC, engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan nggak bilang begini, wah kamu nggak sopan nak, kamu di WC, manggil-manggil saya, kamu di WC, kamu datang sama saya, bau, tahu nggak? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya. Karena kita sudah mengalami damai sejahtera. Dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Di mobil kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, di tempat kerja kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan jangan kita takut, aduh kira-kira permintaan saya ini kira-kira sesuai kehendak Tuhan atau tidak ya. No. Jangan pernah berpikir demikian. Dia Bapa yang luar biasa. Dia Bapa yang baik. Saudara yang punya anak, pasti anak saudara minta sesuatu kepada saudara. Nggak pernah mereka berpikir, kira-kira yang saya minta ini menyenangkan Tuhan nggak ya? Sekalipun yang kita minta adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin hal-hal yang kecil, tapi itu penting bagi Tuhan. Dia mau supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena waktu kita berdoa sesungguhnya Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Tapi kenapa kita disuruh untuk meminta dalam firman Tuhan? Mintalah dalam namaku. Demikian firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau ada sebuah hubungan, relasi yang begitu dekat, yang begitu akrab. Ya, karena kita sudah mengalami damai sejahtera dengan Dia. Jadi kita nggak perlu lagi takut. Kita nggak perlu lagi merasa khawatir. Hari-hari ini ada begitu banyak orang khawatir dengan kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mungkin hari-hari ini kita sedang gelisah. Kita sedang gentar menghadapi kehidupan hari-hari ini. Pandemi COVID yang belum selesai-selesai sampai hari ini. Saudara yang punya usaha, saudara yang bekerja sebagai karyawan, saudara sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai apapun saudara sebagai pelajar, anak remaja. Mungkin ada sebuah kegentaran, ada kegelisahan, ada ketakutan. Tapi saya mau katakan hari ini, damai sejahtera Allah itu dicurahkan atas kehidupan kita. Supaya apa? Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut dan gentar. Karena apa? Karena kita yakin Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita mengalami ini semua, yakinlah dan percayalah, Dia ada beserta dengan saudara. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Ya, jadi yakinlah bahwa apa yang kau sedang hadapi, apa yang sedang kau alami hari ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dia pasti menyertai engkau sebagaimana janjinya. Itulah damai sejahtera kita. Jadi kita jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera kita bukan ditentukan oleh keadaan dunia ini. Ya, sekalipun mungkin keadaan sedang bergoncang, tapi kita bisa tetap damai sejahtera. Kenapa? Kita yakin ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatkah Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika Yesus bersama dengan para murid, mereka ada di perahu. Ketika itu Yesus tertidur. Di tengah-tengah goncangan, di tengah badai, Yesus bisa tertidur. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah. Ya, murid-murid pada ketakutan, murid-murid pada gelisah. Tapi Yesus, Dia bisa tertidur. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau sedang menghadapi masalah yang begitu berat hari-hari ini. Tapi saya berdoa, engkau bisa tetap tidur dengan nyenyak. Amin. Itulah bukti damai sejahtera Allah. Jangan sampai kita menjadi gelisah dan tidak bisa tidur, saudara. Ya, beberapa hari ini saya mengakui bahwa saya ada sedikit kurang bisa tidur nyenyak. Ya, saya juga nggak tahu apakah mungkin karena ada masalah, ada pergumulan, ada stres segala macam. Tapi saya belajar untuk bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu tetap tinggal dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan ketika saya berdoa, saya menyadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia Allah yang peduli dalam kehidupan saya. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Ya, akhirnya tergantikan semua. Itulah sebuah proses kehidupan. Kita harus hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Saya berdoa biar saudara hari-hari ini sedang menghadapi masalah, alami damai sejahteranya Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita buka dalam Filipi 4, ayatnya yang keempat. Yang kita membahas hari ini adalah berbicara tentang sukacita. Nah, di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini ayat yang luar biasa.
Ya, ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Ya, Rasul Paulus menulis ini bukanlah waktu dia sedang vacation. Dia menulis ini bukan waktu dia sedang ada di kafe menikmati kopi. Dia menulis ini bukan waktu dia sedang ada di mall. Dia sedang menikmati restoran. Tidak. Tapi dia sedang ada di sebuah penjara tempat yang tidak enak. Tapi dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan dia tegaskan lagi sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini sesuatu hal yang sangat penting ketika saudara hidup dalam kerajaan Allah. Sukacita itu harus menjadi bagian dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Artinya sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita tidak selamanya mulus. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika engkau percaya kepada Kristus, maka jalan kehidupanmu seperti jalan tol tanpa ada halangan ataupun hambatan. Sekalipun jalan tol di Indonesia tidak mulus-mulus banget begitu kan. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika engkau mengikut Dia, ketika engkau percaya kepadanya, maka tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada kekurangan, tidak ada pergumulan. No, Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Tapi ingat, ketika engkau menghadapi pergumulan, ketika engkau menghadapi sakit penyakit, ketika engkau menghadapi persoalan dalam ekonomi, ketahuilah bahwa Tuhan sudah menyiapkan sebuah kekuatan untuk bisa engkau menanggungnya, untuk kau bisa melewatinya. Dan kekuatan itu kita dapat di mana? Di dalam sukacita bersama dengan Roh Kudus. Itulah kekuatan kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan sukacita hari-hari ini. Karena sukacita adalah hal yang penting dalam kerajaan Allah. Kau boleh punya banyak masalah, tapi sukacita Allah itu harus menjadi bagian kehidupanmu hari-hari ini. Karena itu memberikan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang luar biasa untuk menanggung, untuk engkau melewati itu semua. Amin. Sekalipun kau sedang bergumul hari-hari ini, tapi tetaplah bersukacita. Amin. Tetaplah bersukacita, mengucap syukur. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena kita yakin, kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang Dia janjikan pasti akan digenapi. Karena Dia Allah yang tidak mungkin gagal, ya, tidak mungkin mengingkari janjinya. Dia akan berikan kepada kita. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Bapak Ibu, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, ini luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita dicobai, bahkan Tuhan berjanji Dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan, setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang kita hadapi. Kita bisa menanggungnya karena apa? Ada kekuatan Tuhan. Di dalam sukacita bersama dengan Tuhan ada kekuatan Tuhan di sana. Ya, bahkan Dia memberikan jalan keluar bagi saudara. Yakinlah di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi, Tuhan sudah menyiapkan sebuah jalan keluar bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa mengatasi setiap persoalan dalam pandemi tersebut. Yakinlah demikian. Dan Tuhan juga sudah menyiapkan jalan keluar untuk usahamu. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar untuk setiap pergumulan ekonomimu. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar untuk segala sakit penyakitmu. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar untuk pergumulan dalam keluargamu. Dan Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar untuk masalah studimu. Itu janjinya dalam kehidupan engkau. Oleh sebab itu, rejoice, bersukacita, nikmati, ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 2-4 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, ini luar biasa saudara. Anggaplah sebuah kebahagiaan sebagai suatu kebahagiaan kalau kita sedang hari ini menghadapi sebuah pergumulan, pencobaan. Ya, karena itu untuk menguji iman kita, membuat kita semakin tekun dan akhirnya kita memperoleh buah yang matang, yang kita semakin dewasa. Tuhan mau mulai masalah yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan mau supaya engkau berbuah, engkau menjadi dewasa, sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun.
Ada sebuah maksud Tuhan yang mulia atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu. Itu sebuah ujian. Artinya begini, saudara siap-siap untuk naik level. Saudara siap-siap untuk naik kelas. Kalau saudara naik level, saudara naik kelas, saya percaya berkat yang Tuhan siapkan itu juga akan semakin melimpah, akan semakin naik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu, ayo tetap bersukacita. Amin. Tetap sukacita dalam hadirat Tuhan. Tetap sukacita ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun pergumulan ada, tetap bersukacita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu berbicara apa? 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, ini luar biasa juga Saudara. Ya, jadi kerajaan Allah itu berbicara soal kuasa. Bukan hanya berbicara soal perkataan, tapi kuasa Bapak Ibu. Dunamos, ya, bahasa Yunaninya. Ya. Seminggu yang lalu kita baru gereja-gereja baru merayakan tentang Hari Pencurahan Roh Kudus, ya, di mana kita seringkali mengutip ayat ini dalam Hari Pentakosta, ya, memperingati Hari Pentakosta. Kisah 1 ayat 8 disitu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, ya, saya yakin bahwa Tuhan mau supaya hidup kita itu berkuasa. Yang sudah katakan amin. Ya. Tuhan tidak membuat engkau menjadi manusia yang lemah, yang tidak berdaya, apalagi saudara, ya, diperbudak, enggak. Tapi Tuhan mau hidupmu penuh dengan kuasa. Maka dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketahuilah Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus ada tinggal dalam kehidupanmu. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa ada kuasa dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita seringkali kalah, kita seringkali seolah-olah lemah, kita seringkali merasa tidak berdaya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan bahwa ada kuasa yang luar biasa yang tinggal dalam kehidupan kita. Maka saya berdoa supaya anak-anak Tuhan hidupnya hari-hari ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita nggak takut lagi dengan setan Bapak Ibu. Saya kadang-kadang masih lucu ya, ketawa dengan orang yang masih takut dengan namanya setan, dengan kuasa gelap, dengan namanya santet, perdukunan, dan segala macam. Kita menjadi takut seolah-olah setan dan antek-anteknya, seolah-olah dukun dan antek-anteknya lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka takut ya kepada setan, ya kepada hantu, pocong, apalagi kuntilanak, ya. Mereka takut gara-gara nonton film horor, ya, gara-gara perkataan orang cerita di sana ada angker, di situ ada angker. Ketika mereka nginap di hotel A, di hotel B, mereka mengalami ketakutan. Ini bukanlah kehendak Tuhan, ini bukanlah kehendak kerajaan Allah untuk saudara hidup seperti itu. Karena Alkitab katakan engkau memiliki kuasa. Dalam Efesus 1, ya di situ jelas sekali dikatakan, Efesus 1 ayatnya yang 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Menurut saudara, adakah yang lebih hebat dari kuasa Tuhan? Allah yang menciptakan semesta, alam semesta ini. Adakah yang lebih hebat? Gak ada. Iblis mah gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Setan mah gak ada apa-apanya. Lihat dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bukan kekuatan kuasa kita, bukan. Tapi kuasanya Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Jadi pakailah kuasa itu untuk mengusir setiap roh jahat. Kalau di rumahmu dikatakan, wah Pak, di rumah saya sering ada penampakan. Usir Bapak Ibu, ya, di dalam nama Yesus. Kalau engkau merasa mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan ingin menyantet kehidupanmu, usir dalam nama Yesus. Amin. Jangan sampai saudara yang terusir dari rumah saudara, ya. Jangan sampai saudara yang takut lari akhirnya. No. Ya, Tuhan mau engkau menjadi orang yang penuh dengan kuasa, yaitu kuasanya Tuhan. Ya. Waktu ada orang yang sakit, tumpang tangan, doakan dalam nama Yesus.
Karena kita yakin bahwa ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan akan turun ke kehidupan orang tersebut. Dan orang itu disembuhkan. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang seolah-olah lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, dikerjain iblis, diperbudak sama setan. Padahal kita sudah dimerdekakan. Status kita sudah menjadi anak Allah. Bukan hanya sekedar menjadi anak Allah, tapi anak Allah yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa memerintahkan setiap kuasa kegelapan untuk keluar dari setiap kehidupan kita. Untuk keluar dari rumah tangga kita. Kita bisa karena kita memiliki kuasanya Tuhan. Jadi saya tidak mau dengar ada jemaat Petra lari ketakutan gara-gara ada setan. Ya, saya tidak mau dengar ada jemaat Petra lari ketakutan gara-gara santet. Saya tidak mau dengar anak-anak jemaat Petra lari ketakutan gara-gara sakit penyakit. Tapi hadapi dengan kuasa Tuhan. Kalau engkau sakit hari ini, berkata di dalam nama Yesus, segala sakit penyakitku sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Gunakan kuasa tersebut. Gunakan kuasa Tuhan tersebut. Dunamos, ya. Gunakan ya, di dalam nama Yesus. Ya. Saya percaya engkau akan melihat kuasanya itu luar biasa. Ya. Perkatakan firman Tuhan, kuasanya akan dinyatakan dengan dahsyat. Nah, berbicara tentang kuasa ini juga bukan hanya berbicara soal mukjizat, kesembuhan, dan juga berbicara soal mengusir setan saja. Tapi kuasa ini juga berbicara tentang bagaimana kuasa Roh Kudus juga bisa mengubahkan hidup kita. Bisa mengubahkan karakter kita. Kuasa Roh Kudus bisa mengubahkan keluarga kita. Karena kita yakin dan percaya dalam kehidupan kita, Tuhan mau hidup kita semakin lebih luar biasa. Karena Alkitab berkata bahwa kamulah garam dan terang dunia. Artinya Tuhan mau kita menjadi berkat, kita menjadi terang. Nah, dibutuhkan sebuah kuasa Tuhan untuk mengubahkan karakter kita. Kita nggak akan bisa berubah dengan kekuatan kita. Tapi kita bisa berubah karakter kita, perkataan kita, ya, sikap tingkah laku kita sebagai anak Tuhan. Bisa semakin hari semakin diubahkan, semakin jauh lebih baik. Itu karena kekuatan kuasanya Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Asalkan kita mau mengizinkan kuasa yang bekerja, saya percaya Dia bisa mengubahkan hidup kita. Kita yang tadinya orang yang emosian, kita yang tadinya suka mukulin istri, gitu kan. Sekarang sudah berubah, bertobat. Oleh karena apa? Kuasanya Tuhan. Ya, tadinya kita mungkin suka nipu, tadinya kita suka berbohong, tadinya kita suka melakukan kekerasan, ya, gampang untuk emosi. Tapi sekarang kita menjadi orang yang berbeda. Kita mau berubah. Kenapa? Karena ada kekuatan kuasanya Tuhan mengubahkan hidup. Karena manusia tidak mungkin bisa berubah dengan kekuatan dirinya sendiri. Tapi manusia bisa berubah dengan kekuatan kuasanya Tuhan. Dan saya yakin percaya di hari-hari ini kuasanya akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Dan kita mau supaya kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kerajaan Allah bukan hanya berbicara soal perkataan, tapi berbicara tentang kuasa. Yaitu kuasanya Tuhan. Saya berdoa biar kita hari-hari ini mengalami kuasanya Tuhan. Mengalami kuasa kebangkitannya. Mengalami kuasa ilahinya. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Amin. Biar firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita ya tentang kerajaan Allah. Kingdoms matter. Ya, hal yang penting dalam kerajaan Allah. Yaitu kebenaran, ya, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur atas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pada kami, buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami buka hati, biarlah firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Ketika kami berbicara soal kerajaan Allah, berbicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Tuhan. Aku berdoa biar ini memenuhi setiap kehidupan kami. Kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan juga kuasa-Mu memenuhi kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat-sangat luar biasa dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, apapun yang sedang mereka hadapi, kami percaya Roh Kudus, Kau campur tangan kehidupan mereka. Menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar atas kehidupan mereka. Mereka diberikan sukacita, damai sejahtera.
Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami mau mengangkat tangan di depan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hati kita kepada Tuhan, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa dalam ibadah online selanjutnya.